Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu Irma? Ya Bu Ida, alhamdulillah saya sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah Bu Irma, kita bisa jumpa lagi. Iya Bu Ida, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sama-sama sehat ya Bu Ida ya. Iya, sehat itu penting Bu Irma. Nanti kalau tidak sehat, kita tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang sangat mendadak kan? Betul sekali, sehat itu nomor. Ngomong-ngomong Bu Irma, hari ini sesuai dengan WA-nya Bu Irma kemarin, ya, Bu Irma ingin kita ngobrol bareng santai. Nah, kira-kira tidak usah lama-lama ya Bu Irma ya, paling sekitar 15 menit. Kira-kira Bu Irma hari ini apa yang mau disampaikan Bu Irma? Iya Bu Ida, gini loh Bu Ida, di kelas saya ini loh, saya masih bingung. Anak-anak ini masih belum bisa mandiri ternyata Bu Ida. Oh, belum bisa mandiri ya Bu Irma? Iya Bu. Mandiri yang bagaimana maksudnya Bu Irma? Nah ini, belum mandirinya ini ketika ada pelajaran PJOK Bu Ida. Di situ kan anak-anak mengikuti pelajaran PJOK, ganti baju, kemudian nanti setelah kegiatan PJOK olahraga, terus ganti baju lagi. Sedangkan mereka kan masih transisi PAUD mungkin ya Bu, dari PAUD ke kelas 1. Jadi kadang merasa kesulitan untuk bisa mengganti baju sendiri. Gitu ya Bu Irma. Jadi tujuan kita percakapan hari ini supaya muridnya Bu Irma bisa mandiri, begitu Bu Irma. Coba Bu Irma dijelaskan kira-kira tujuan percakapan kita hari ini apa Bu Irma? Iya, saya sih berharap Bu Ida, saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi siswa kelas 1 ini yang masih belum bisa mandiri, khususnya dalam berganti pakaian ketika waktu pelajaran PJOK. Nah ini kan ketika saya amati itu banyak siswa yang belum bisa, sehingga butuh bantuan guru dan teman-teman untuk bisa memakaikan bajunya sendiri. Jadi ini waktunya sangat lama, memotong jam pelajaran berikutnya Bu Ida. Oh gitu, jadi Bu Irma ini ingin menemukan cara atau solusi supaya siswanya Bu Irma yang kelas 1 ini bisa lebih mandiri, sehingga bisa mengganti baju sendiri tanpa menyita waktu yang lebih lama. Itu Bu Irma? Iya Bu Ida, benar sekali. Iya. Bu Irma, coba saya diceritani secara detail tentang permasalahannya Bu Irma tadi. Apa sih yang terjadi ketika Bu Irma itu meminta siswa Bu Irma itu mengganti baju setelah olahraga? Nah ini Bu Ida, ketika waktu pergantian olahraga kemudian menuju ke jam pelajaran berikutnya, ini saya amati itu banyak sekali ya, hampir separuh lebih dari kelas saya itu yang masih bingung
masih kaku untuk bisa melakukan memakai baju sendiri. Jadi kadang itu butuh bantuan guru, kadang juga temannya yang ikut bantu-bantu untuk memakaikan baju sendiri. Jadi ini merupakan suatu yang mengganggu menurut saya, karena ini juga memotong waktu atau menyita waktu. Minta waktu, iya betul. Saya Belajar. bisa bayangkan Bu Irma, Iya, ribetnya panjenengan ketika menguasai kelas itu ya. Iya, betul sekali. Menurut Bu Irma, kira-kira penyebabnya apa ya? Kok siswanya jenengan ini tadi masih kesulitan mengganti baju secara mandiri? Nah, ini mungkin ya, kalau di rumah itu masih terbiasa, anak tersebut itu masih terbiasa dibantu sama orang tua, terutama dalam berpakaian, atau mungkin masih dibantu dengan pengasuhnya, sehingga anak belum terbiasa untuk bisa memakai baju sendiri, terutama seperti kayak mengancingkan baju. Nah, ini motorik halusnya nih terkadang masih belum terampil begitu Bu, mengancingkan baju. Itu ya Bu Irma. Kira-kira menurut Bu Irma itu upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Ya, yang pernah saya sudah mencoba untuk memberikan instruksi secara lisan kepada anak-anak agar bisa memakai baju dengan cepat, mandiri, namun masih banyak yang belum bisa melakukan hal itu, Bu Ida. Gitu ya. Kira-kira fakta yang ditemukan Bu Irma di lapangan ketika Bu Irma itu memberikan instruksi atau mengobservasi muridnya Bu Irma itu apa kira-kira Bu Irma? Nah, ini setiap kali ada pergantian baju Bu Ida, ini waktunya sangat terbuang, sangat lama. Ini hampir sekitar 20 atau 30 menit, hampir 1 jam pelajaran ini. Yang membuat saya, waduh ini bagaimana ya kok terus-terusan seperti ini. Nah, selain itu juga ada beberapa siswa ini Bu Ida yang terlihat frustasi ketika dia tidak bisa memakai bajunya sendiri. Oh gitu, tapi masih aman kan Bu Irma? Masih sih, sebenarnya masih aman, nggak sampai nangis juga enggak, tapi kan bisa Baik Bu Irma, sekarang kita coba dari yang disampaikan Bu Irma tadi, coba kita kembangkan beberapa alternatif solusi. Apa kira-kira ide yang ada yang di pikiran Bu Irma untuk meningkatkan kemandirian siswanya Bu Irma tadi dalam mengganti baju secara mandiri Bu? Ya, mungkin saya akan memberikan sejenis kayak latihan begitu Bu, latihan rutin begitu ya. Rutin untuk membiasakan diri mengganti baju dengan sendiri. Mungkin latihan itu bisa saya atur seminggu sekali, terutama pada waktu kegiatan pembelajaran PJOK Bu. Jadi bisa mulai dari melepas pakaian, kemudian kembali lagi memakai pakaian sampai dengan mengancingkan pakaian dengan benar. Karena terkadang itu kancing yang atas sama kancing yang tidak seimbang. Nah ini kadang masih belum tampil ini Bu anak-anak. Iya. Memang kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi ya Bu Irma. Bagus sekali solusinya Bu Irma sebenarnya. Dengan latihan rutin itu bisa membantu membangun kebiasaan. Apakah menurut Bu Irma siswa akan merespon kegiatan yang Bu Irma rencanakan tadi? Sepertinya siswa akan merespon Bu, mungkin juga dengan teknik atau cara yang menarik Bu. Misalnya bisa kita buat seperti permainan atau games gitu Bu Ida, agar untuk memotivasi anak agar bisa antusias lagi, bisa memakai pakaian yang dipakai itu dengan rapi dan juga dengan cepat begitu Bu Ida. Oke, idenya sangat bagus sekali Bu Irma. Memang kelas 1 itu kan masih transisi PAUD ya Bu ya. Jadi kita harus pintar-pintar nyusun strategi agar tujuan kita itu bisa tercapai secara maksimal. Kira-kira Bu Irma ada cara lain yang bisa mendukung kemandirian siswanya Bu Irma tadi? Kira-kira ada cara apa Bu Irma selain yang tadi disebutkan Bu Irma? Iya Bu, selain tadi saya memberikan pelatihan secara rutin, juga saya mengharapkan untuk berkolaborasi Bu dengan orang tua. Jadi bekerja sama dengan orang tua untuk bisa membantu anak-anak bisa melatih kemandiriannya di rumah Bu.
Bu. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Jadi Iya, biar ada berkesinambungan begitu Bu. betul, Yang betul, saya betul. lakukan di sekolah juga di rumah begitu. Oke. Jadi menurut Bu Irma itu kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua itu merupakan langkah yang sangat strategis ya Bu ya. Jadi Betul sekali. menurut Bu Irma strategi ini efektif kah Bu? Ya, menurut saya strategi ini sangat efektif Bu dilakukan. Karena saya juga akan memantau perkembangan siswa dan juga memberikan laporan mingguan mungkin ya Bu. Jadi saya perlu memberikan laporan juga kepada orang tua. Oh, ternyata siswa si A yang dulunya belum bisa mengancing baju dengan benar sekarang sudah bisa. Jadi akan saya adakan semacam laporan tiap mingguan begitu Bu. Oh gitu. Bagus sekali Bu Irma. Jadi dari ide-ide yang sudah disampaikan Bu Irma tadi, kira-kira Bu Irma, langkah pertama yang akan Bu Irma ambil apa ya Bu Irma? Ya, langkah pertama mungkin saya akan membuat program latihan mengganti baju secara mandiri di kelas. Nah, jadi setelah saya membuat program latihan tersebut, saya juga mungkin juga mengirimkan surat atau surat pemberitahuan kepada orang tua tentang panduan cara bagaimana melatih kemandirian siswa di rumah, Bu. Gitu ya Bu Irma. Kira-kira kapan Bu Irma programnya Bu Irma itu bisa dimulai? Insya Allah nanti dalam waktu dekat Bu, kemungkinan saya perkirakan minggu depan akan saya laksanakan. Dan saya akan meminta bantuan guru lain untuk bisa mengobservasi hasilnya mungkin sekitar 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali begitu, biar tahu perkembangannya. Iya, berarti kerjasama atau kolaborasi tidak hanya dengan orang tua saja ya, dengan akan sejauh juga ya Bu Irma. Iya, betul sekali Bu. Ya, kira-kira Bu Irma, bagaimana cara Bu Irma untuk memantau kemajuan siswanya Bu Irma tadi? Ketika memantau bagaimana progresnya dari programnya Bu Irma tadi. Iya, tentunya kalau ada program pasti juga ada laporan ya Bu Ida ya. Jadi ada program itu saya pasti akan membuat catatan atau semacam laporan begitu Bu. Dan nanti dari catatan itu akan saya laporkan ke orang tua dan juga anak-anak juga. Jadi sebagai bahan evaluasi juga, oh ternyata dari beberapa waktu anak sudah mulai berkembang secara mandiriannya seperti itu Bu. Jadi perkembangan kemajuannya atau mungkin yang masih ada kendala juga saya catat Bu, itu sebagai evaluasi saya. Keren Bu Irma, rencananya Bu Irma sungguh luar biasa. Kira-kira Bu Irma gimana Bu Irma memastikan bahwa program ini tetap berjalan sesuai dengan rencana dan efektif? Ya, mungkin saya akan terus memantau perkembangan dan juga melakukan pertemuan rutin Bu dengan guru yang saya minta bantuan tadi, yang saya minta tolong untuk observasi, serta juga kolaborasi dengan orang tua ini sangat penting. Jadi perlu saya adakan semacam pertemuan begitu Bu untuk mendiskusikan kemajuan dan juga tantangan yang dihadapi. Betul. Luar biasa Bu Irma. Saya suka ini Bu Irma bagaimana mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalahnya Bu Irma. Keren Bu Irma. Jadi Bu Irma ini melibatkan orang tua dan bertanggung jawab ya. Iya Bu ya. Memang kolaborasi itu sangat penting Bu Irma. Ya, matching ya antara di rumah sama di sekolah itu biar berkesinambungan. Betul sekali Bu Irma. Bu Irma, bagaimana perasaannya setelah kita melalui sesi kali ini? Yang singkat ini gimana Bu Irma? Walaupun ini sangat singkat, namun saya setelah berdiskusi dengan Bu Ida ini saya mendapatkan pencerahan, jadi merasa percaya diri, terarah terhadap mungkin program atau rencana yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak Bu Ida. Sama Bu Irma. Saya juga tambah wawasan. Karena saya juga tidak pernah ngajar di kelas rendah ya Bu Irma. Jadi wawasan bagi saya. Terima kasih Bu Irma.